Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel YouTube Cinta Matematika bersama Bapak Mahmud Yunus, guru SMA Negeri 10 Malang, dalam pembahasan penyajian data dalam bentuk histogram dan poligon frekuensi. Tujuan pembelajaran: setelah menonton video pembelajaran ini, diharapkan penonton atau siswa dapat menyajikan data dalam bentuk histogram dan poligon frekuensi. Motivasi. Data penderita COVID-19 tidak akan berguna apabila data itu berserakan, tidak disajikan dengan tepat. Tidak bisa diambil sebuah kesimpulan dari data yang berserakan. Data yang disajikan dengan tepat akan memudahkan dalam pengambilan kesimpulan atau keputusan. Data penderita COVID-19 yang disajikan dengan benar dan tepat memudahkan dokter atau pejabat pembuat keputusan dalam mengambil kesimpulan dan rencana tindakan. Pengetahuan dan keterampilan dalam menyajikan data sangat dibutuhkan dalam berbagai penelitian di berbagai bidang. Konsep langkah-langkah dalam menyajikan data tunggal menjadi data berkelompok dalam bentuk tabel frekuensi yang nantinya akan dilanjutkan dengan penyajian data dalam bentuk histogram. Langkah pertama, tentukan data terkecil dan data terbesar dalam kelompok data tunggal yang tersedia. Nomor 2, tentukan banyaknya kelas pada tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan metode Stargess. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N banyaknya data. Langkah yang ketiga, tentukan interval kelas dengan rumus I sama dengan rentang data dibagi banyaknya data. Rentang data itu data terbesar dikurangi data terkecil. Nomor 4, tentukan ujung batas bawah dan batas atas kelas pertama. Batas bawah kelas pertama diambil dari data yang terkecil. Batas atas kelas pertama sama dengan batas bawah kelas pertama ditambah interval kelas dikurangi 1. Nomor 5, tentukan nilai frekuensinya dengan tabel frekuensi dengan bantuan kolom turus. Nah, perhatikan untuk lebih jelasnya contoh berikut. Contoh soal: diketahui data usia pasien yang meninggal karena COVID-19 disertai penyakit penyertanya sebagai berikut. 71, 90, 79, 75, 88, 79, 57, 71, 84, 88, 75, 74, 64, 71, 57, 80, 81, 75, dan seterusnya. Sajikan data tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan dalam bentuk histogram. Jawab.
Langkah yang pertama, tentukan dulu nilai terkecil dan nilai terbesar, yaitu 48 nilai yang terkecil, 90 nilai yang data yang terbesar. Langkah yang kedua, menentukan banyaknya kelas dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N-nya kebetulan 34 jumlah datanya, berarti sama dengan 6,056. Nanti dibulatkan jadi 6. Menentukan interval kelas dengan rumus I sama dengan rentang data dibagi banyaknya kelas sama dengan R dibagi K. Rentang data itu data tertinggi dikurangi data terendah, 90 dikurangi 48 dibagi 6 sama dengan 42 dibagi 6 sama dengan 7. 4. Menentukan batas bawah dan batas atas. Batas bawah kelas pertama diambil dari data yang terkecil tadi 48. Batas atas kelas pertama ditentukan dengan rumus batas bawah tadi 48 ditambah 7. 7 itu interval kelas dikurangi 1 sama dengan 54. Nah, dari nomor 1 sampai nomor 4 ini kita buat tabel distribusi frekuensinya sebagai berikut. Nah, data yang tadi ini kita isikan tadi langkah yang pertama, kelas yang pertama adalah 48 sampai 54. Kelas yang kedua lanjutannya 55 sampai 61. Kelas yang ketiga 62 sampai 68. Kelas yang keempat 69 sampai 78. Berikutnya 76 sampai 82. Berikutnya 83 sampai 89. Berikutnya 90 sampai 96. Nah, banyaknya kelas ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan intervalnya ada 6 tadi, mulai dari 48 sampai 55 itu ada 6 data, ya. Nah, sekarang kita coreti data-data yang ini tadi, kita masukkan ke dalam turus ini, di dalam tabulasi ini. Perhatikan dengan 71 kita coret, 71 ini masuk di kelas berapa? 71 masuk di kelas ini, 69 itu. Ya, kita tarik turus 1. Kemudian 75 masuk kelas mana? 75 juga masuk di sini. Kita tarik garis lagi 1. 57 di mana? 57 masuk di kelas kedua. Kemudian begitu seterusnya. 88 kita coret, 88 masuk di kelas mana? Di kelas 6 ini tadi. Kemudian 64 di kelas mana? 64 masuk di kelas 2. Nah, ini tadi 64 masuk kelas 2 ini. Kemudian 80 masuk di kelas ini, ya. Nah, oke. 75 masuk di kelas ini. Oke. 75 lagi di sini. Masuk di sini juga. Nah, begitu seterusnya. 80 masuk di kelas sini. Nah, oke. 82 masuk di kelas sini juga. Oke. 90 masuk di kelas terakhir, kelas 7 ini. Nah, oke. 68 masuk di sini. Oke. Kemudian 90 lagi masuk di kelas 7. 88 masuk di kelas 6. 71 masuk di kelas ini. Kita pagar. 75 masuk di kelas ini juga. 71 masuk di kelas ini juga. Kelas 4. 81 masuk di kelas bawahnya.
48 masuk di kelas pertama. Kelas pertama baru keisi 48 tadi. 82 masuk di kelas sini, kita bakar. 72 masuk di kelas ini. Oke. 62 masuk di kelas ini. 68 masuk di kelas ini juga. 74 masuk di kelas ini. Oke. 79 masuk di kelas ini. Oke. 79 lagi masuk di kelas ini juga. 84 masuk di kelas 6. 75 masuk di kelas 4 ini. Ya, kita bakar lagi. 57 masuk di kelas 2. 75 masuk di kelas 4 lagi sini. 75 masuk di sini lagi. 68 masuk di kelas ini. 65 masuk di kelas ini juga. 68 lagi masuk di kelas ini. Oke, sudah selesai itu. Sudah datanya sudah kita coret semua. Kita bikin terus ini. Kita tinggal mengisi kolom frekuensi, melihat ini 1, berarti ini 1. Kemudian ini 2, ini 7, ini 12, ini 7, ini 3, ini 2. Inilah yang disebut tabel distribusi frekuensi. Dari tabel distribusi frekuensi ini, selanjutnya kita akan menyajikan dalam bentuk diagram batang atau disebut histogram. Histogram merupakan diagram kotak yang lebarnya menunjukkan interval kelas, sedangkan batas-batas tepi kotak merupakan tepi bawah dan tepi atas kelas, dan tingginya menunjukkan frekuensi pada kelas tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan dari tabel tadi itu kita bikin ada sumbu Y sebagai frekuensi, kemudian ada sumbu X sebagai kelas interval, ada interval yang pertama ini tepi bawahnya 47,5. Tepi bawah itu diperoleh dari batas bawah, yaitu batas bawahnya kelas pertama itu 48, berarti 48 dikurangi setengah. Sedangkan ini adalah batas atas, itu diperoleh dari 54,5. Batas atas kelas pertama itu sebagai batas bawah kelas kedua. Oke, ini adalah satu frekuensinya. Kemudian bikin lagi balok yang kedua, kotak yang kedua, batasnya dari 54 sini tinggal 61,5, tingginya 2. Kemudian kita bikin yang ketiga, tinggal nambahin 68,5, ujungnya itu 7. Begitu seterusnya kita bikin 12. Kemudian bikin lagi juga 7 di situ. Kemudian bikin lagi 89,5 di sini. Ini 3. Kemudian bikin lagi 96,5 diletakkan di sini. Ini adalah 2. Inilah yang disebut dengan histogram. Nah, ini histogram ini. Untuk poligon pada titik-titik kita kasih nanti, ini pada titik sini kita kasih, ini titiknya tengah-tengahnya dikasih titik, sini ya titik, tengah-tengahnya 7 ya dikasih titik, kemudian tengahnya dikasih titik situ, ini dikasih titik juga, sini ya titik, ini titik juga, kemudian sini pas ini juga titik. Nah, titik-titik itu kita gabungkan, maka akan terbentuklah poligon. Yang tadi itu batangnya disebut histogram, sedangkan garisnya itu
disebut poligon. Jadi kita dari tabel distribusi frekuensi ini kita dapat menyajikan dalam bentuk histogram boleh, histogram saja boleh, atau poligon saja boleh. Kalau ini histogram dan poligon dijadikan satu. Oke, tetap semangat, kita lanjutkan latihan soal nomor 1. Diketahui data nilai matematika kelas 12 matematika wajib sebagai berikut. Itu jumlahnya ada 40. Ini 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 4 baris, 10 kolom, ada 40 datanya. Ya. Sajikan data tersebut dalam bentuk histogram, nomor 1. Yang nomor 2, gaji karyawan di suatu perusahaan setiap bulannya sebagai berikut. Kurang dari karyawan yang gajinya kurang dari 2 juta ada 8 orang. Yang gajinya kurang dari 2.200.000 ada 30 orang. Yang gajinya kurang dari 2.400.000 ada 50 orang. Yang gajinya kurang dari 2.600.000 60 orang, yang gajinya kurang dari 2.800.000 95 orang, yang gajinya kurang dari 3 juta ada 100 orang. Berdasarkan keterangan ini, buatlah histogram dan poligonnya. Tetap semangat. Kata bijak dari Pak Yunus. Carilah rezeki dengan cara bijaksana agar uang yang diperoleh yang datang tak terduga. Hidup selalu bahagia dan terhormat oleh sesama. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini.